Eh, tahan dulu, jangan buru-buru close video ini. Serius, sebelum Bapak dan Ibu klik keluar, kasih saya 20 detik saja, karena ada satu hal yang hari ini lagi bikin jutaan pensiunan dan PNS di seluruh Indonesia sama-sama ngecek rekening mereka berkali-kali. Iya, hal yang sama. Rapelan kenaikan gaji 8% itu sudah masuk belum sih? Sudah cair belum? Sudah nyampe rekening belum? Nah, kabar baiknya, jawabannya bukan lagi kabar angin, bukan lagi tebak-tebakan, dan bukan lagi omongan yang muter-muter di grup WhatsApp tanpa ujung. Dasarnya sudah ada, hukumnya sudah ada, landasannya sudah ada, dan di video ini kita bakal bedah semuanya pelan-pelan, jelas, dan sampai ke angka terakhirnya. Jadi, santai dulu, jangan kemana-mana, karena yang akan saya jelaskan ini penting banget buat Bapak dan Ibu yang memang lagi menunggu haknya dengan penuh harap. Selamat datang kembali di channel ini. Saya tahu betul, Bapak dan Ibu yang sedang nonton video ini bukan lagi sekadar nonton iseng sambil ngisi waktu. Ada sesuatu yang memang lagi ditunggu. Ada pertanyaan yang mungkin sudah beberapa minggu, bahkan beberapa bulan, muter terus di kepala. Kapan rapelan itu cair? Kapan hak saya benar-benar sampai ke rekening? Kapan kabar baiknya benar-benar datang? Bukan cuma janji manis, bukan cuma info simpang siur, tapi betul-betul nyata. Mungkin Bapak baru saja selesai salat subuh, lalu duduk di kursi favorit di teras rumah sambil pegang secangkir kopi hangat. Udara masih sejuk, suasana masih tenang, burung-burung belum terlalu ramai, tapi di dalam dada ada rasa yang nggak ikut tenang. Ada satu pertanyaan yang terus berputar, kayak gasing yang nggak berhenti-berhenti. Kapan hak saya benar-benar masuk rekening? Kapan rapelan itu cair? Atau mungkin Ibu baru saja pulang antar cucu ke sekolah, lalu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Di tengah kesunyian itu, pikiran malah kembali lagi ke satu titik yang sama, rekening rapelan. Kabar yang ditunggu-tunggu tapi belum juga terasa jelas ujungnya. Nah, saya hadir di sini bukan untuk nambah bingung. Justru sebaliknya, saya mau bantu kasih penjelasan yang lebih jernih, lebih tenang, lebih masuk akal, dan tentu saja berdasarkan fakta yang bisa diverifikasi. Biar Bapak dan Ibu nggak perlu ngumpulin potongan-potongan info yang belum tentu benar dari sana-sini. Karena hari ini kita akan bicara soal sesuatu yang sangat nyata, sangat penting, dan sangat ditunggu-tunggu, rapel kenaikan gaji dan pensiun PNS tahun 2026. Dan kenapa ini jadi momen yang nggak boleh dilewatkan begitu saja? Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu dasar hukumnya. Karena semua pembahasan hari ini bukan berdiri di atas rumor, bukan di atas spekulasi, dan bukan hasil editan konten media sosial yang sumbernya nggak jelas. Ada dokumen negara yang jadi fondasi utama seluruh pembahasan ini. Namanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2025. Saya ulangi pelan-pelan biar jelas, Perpres Nomor 79 Tahun 2025. Ini bukan sekadar tulisan biasa. Ini adalah peraturan presiden yang ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Dan begitu sudah jadi peraturan resmi, maka kekuatan hukumnya jelas, penuh, dan mengikat seluruh aparatur negara untuk melaksanakannya. Di dalam sistem hukum kita, peraturan presiden itu bukan kertas kosong. Bukan sekadar formalitas. Itu adalah komitmen kenegaraan. Itu adalah payung resmi yang di bawahnya kebijakan wajib berjalan. Jadi kalau ada yang bilang kenaikan gaji ini cuma wacana, cuma gimmick politik, cuma janji manis, ya sekarang kenyataannya sudah beda. Karena dasarnya sudah tertulis hitam di atas putih, dengan stempel negara, dengan tanda tangan presiden. Ini bukan main-main, Bapak dan Ibu. Ini nyata. Dan bukan cuma itu. Ada juga peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024 yang secara khusus mengatur kenaikan pensiun pokok bagi para pensiunan PNS, TNI, dan Polri beserta ahli waris yang sah. Nah, dua dokumen hukum ini adalah fondasi yang kokoh dari semua yang akan kita bahas sekarang. Jadi kita nggak ngomong kosong, kita nggak ngomong dari asumsi. Kita bicara berdasarkan aturan yang memang sudah ada. Kalau sudah ada dasar hukumnya, pertanyaan berikutnya tentu, kenapa gaji ini harus naik? Kenapa rapelannya harus dibayarkan sekarang? Kenapa momen ini penting banget? Nah, disinilah kita perlu melihat konteksnya. Menteri Keuangan sudah menyatakan dengan tegas bahwa kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok bagi para PNS dan pensiunan ini adalah penyesuaian yang memang sudah sangat lama tertunda. Sejak tahun 2025, gaji pokok PNS belum mengalami kenaikan yang signifikan.
Sementara di sisi lain, harga-harga terus jalan naik tanpa nunggu siapapun. Harga beras naik, harga gas naik, biaya dapur naik, tagihan listrik naik, biaya kesehatan naik, biaya pendidikan cucu-cucu juga naik. Pokoknya hampir semua kebutuhan sehari-hari itu makin lama makin mahal. Inflasi Indonesia selama beberapa tahun terakhir juga terus berada di kisaran 3% per tahun. Angka ini memang terdengar kecil kalau didengar sekilas. 3%? Kan kecil ya? Tapi coba bayangkan kalau itu jalan terus selama 3 tahun. Artinya daya beli bapak dan ibu itu sudah tergerus hampir 10%. Uang yang dulu cukup buat beli 10 kilo beras, sekarang mungkin cuma cukup buat 9 kilo. Uang yang dulu cukup buat bayar listrik sebulan, sekarang harus ditambah dari kantong sendiri. Uang yang dulu terasa aman, sekarang rasanya makin mepet. Nah, itulah yang dimaksud ketika pemerintah menyampaikan bahwa gaji PNS dan pensiunan saat ini sudah terkikis oleh inflasi. PNS aktif memang selama ini dibantu dengan tunjangan kinerja untuk menjaga daya beli. Tapi pensiunan berbeda. Pensiunan tidak menerima tunjangan kinerja. Jadi kalau ada penyesuaian, maka yang diterima adalah selisihnya, dan selisih itu dibayarkan sejak bulan Januari dalam bentuk rapel yang dibayar sekaligus. Jadi ini bukan hadiah. Bukan bonus dadakan, ini adalah pemenuhan kewajiban negara, hak yang memang seharusnya sampai. Dan disinilah letak pentingnya. Banyak orang mungkin bertanya, kenapa sih harus ribut soal rapelan ini? Jawabannya sederhana, karena bagi banyak keluarga pensiunan, setiap rupiah itu sangat berarti. Bukan sekadar angka di rekening, tapi napas hidup. Bukan cuma uang, tapi juga rasa tenang. Karena di usia pensiun, kebutuhan tetap ada. Obat masih harus dibeli, dapur masih harus ngebul, cucu kadang masih perlu dibantu, anak kadang masih butuh support. Jadi ketika ada kenaikan, lalu rapelannya dibayarkan, itu bukan cuma soal nominal. Itu soal keadilan, soal penghargaan atas pengabdian panjang yang sudah diberikan selama puluhan tahun. Sekarang mari kita bahas lebih jauh soal struktur kebijakannya. Kenaikan ini muncul bukan tanpa sebab. Ada pertimbangan fiskal, ada pertimbangan ekonomi, ada pertimbangan sosial. Pemerintah tentu tidak asal kasih angka. Mereka menghitung kemampuan anggaran, menghitung inflasi, menghitung dampak ke konsumsi rumah tangga, dan menghitung bagaimana supaya kenaikan ini tetap tidak bikin defisit negara melonjak terlalu tinggi. Jadi dari sisi kebijakan, ini memang langkah penyesuaian, bukan sekadar bagi-bagi angin segar. Nah, karena ini berbicara soal kebijakan resmi, maka wajar kalau banyak orang menunggu kepastian tanggal. Kapan cair, kapan dibayarkan, kapan masuk rekening, dan pertanyaan itu sangat wajar, karena bukan cuma 1-2 orang yang menunggu. Tapi jutaan pensiunan dan PNS di seluruh Indonesia lagi menunggu dengan harap-harap cemas. Ada yang tiap hari cek rekening, ada yang tanya ke anaknya, ada yang buka grup WhatsApp terus. Ada juga yang udah mulai hitung-hitung kira-kira berapa nominal yang bakal masuk. Saya tahu, menunggu itu nggak enak. Apalagi kalau yang ditunggu adalah sesuatu yang memang sudah menjadi hak. Rasanya campur aduk. Di satu sisi pengin sabar, di sisi lain pengin kepastian. Dan di tengah semua itu, banyak informasi yang beredar. Ada yang bilang sudah cair. Ada yang bilang belum. Ada yang bilang tinggal tunggu hari. Ada yang bilang masih proses. Nah, kalau kita nggak hati-hati, justru kita bisa terjebak informasi yang setengah matang. Karena itu saya mau luruskan satu hal, yang paling penting bukan ikut-ikutan panik, tapi ngerti dulu dasar hukumnya, ngerti dulu kerangka kebijakannya, baru kemudian lihat bagaimana implikasinya ke pencairan. Kalau kita lihat dari isi kebijakan, rapelan ini pada dasarnya adalah akumulasi dari selisih kenaikan yang dihitung sejak awal tahun. Jadi kalau kenaikan diberlakukan mulai Januari, sementara pembayarannya baru dilakukan belakangan, maka bulan-bulan yang terlewat itu dikumpulkan dan dibayarkan sekaligus. Itulah yang disebut rapel. Sederhananya begini, kalau Bapak dan Ibu seharusnya menerima nominal baru sejak Januari, tetapi karena administrasi atau pelaksanaan baru masuk di bulan berikutnya, maka selisih Januari sampai bulan sebelum pencairan itu dijumlahkan. Hasilnya itulah rapel yang masuk rekening. Nah, ini yang sering bikin orang salah paham. Banyak yang mengira rapelan itu uang tambahan di luar hak. Padahal bukan. Rapelan adalah uang yang memang seharusnya sudah diterima sejak awal, tetapi dibayarkan belakangan. Jadi bukan hadiah,
bukan bonus, dan bukan kemurahan hati. Ini hak penuh yang sempat tertunda pembayarannya. Sekarang mari kita bicara dari sudut pandang manusia biasa, bukan cuma sudut pandang angka. Coba bayangkan seorang pensiunan yang setiap bulan hidup dari pendapatan tetap. Ketika harga-harga naik, tapi pendapatan tetap segitu-gitu saja, yang terasa pertama kali adalah tekanan di dapur. Bukan cuma dapur, tapi juga obat, listrik, transportasi, dan kadang pengeluaran mendadak yang nggak bisa ditunda. Di kondisi seperti itu, setiap tambahan sekecil apapun jadi penting. Maka nggak heran kalau kabar soal rapelan ini jadi bahan pembicaraan serius. Karena bagi banyak keluarga, ini bukan sekadar berita ekonomi. Ini berita hidup. Apalagi kalau kita lihat, tahun 2026 ini jadi tahun yang cukup sensitif buat banyak kalangan pensiunan dan aparatur sipil negara. Karena di satu sisi mereka menunggu kepastian nominal gaji baru, di sisi lain mereka juga menunggu kepastian kapan rapelan benar-benar masuk. Dan di tengah situasi ekonomi yang masih bergerak, kabar semacam ini terasa sangat menentukan suasana hati banyak keluarga. Tapi saya ingin tekankan, jangan hanya lihat dari sisi emosi. Lihat juga dari sisi legal dan administratif. Begitu ada peraturan presiden dan peraturan pemerintah yang jadi landasan, maka pelaksanaan administratif biasanya mengikuti mekanisme yang sudah diatur. Ada proses penyesuaian data, ada validasi, ada perhitungan gaji pokok, ada sinkronisasi sistem pembayaran, dan ada tahapan pencairan. Jadi walaupun secara hukum dasar sudah ada, secara teknis tetap perlu proses. Itu sebabnya masyarakat sering melihat ada jeda antara dasar hukum dan realisasi di rekening. Dan disinilah pentingnya kita memahami bahwa jeda itu bukan berarti batal. Jeda itu bukan berarti hilang. Jeda itu bukan berarti haknya lenyap. Jeda itu hanya bagian dari proses pelaksanaan. Makanya jangan gampang termakan isu yang bilang, katanya batal, katanya ditunda tanpa batas, atau katanya nggak jadi. Kalau dasarnya sudah ada, maka yang perlu dilihat adalah jadwal implementasinya, bukan sekadar rumor yang lalu lalang di media sosial. Sekarang kita masuk ke bagian yang banyak ditunggu. Apa makna rapel kenaikan gaji 8% ini bagi pensiunan dan PNS? Secara sederhana, ini adalah penyesuaian pendapatan supaya bisa mengejar kenaikan biaya hidup. Ketika inflasi terus bergerak, maka pendapatan yang stagnan akan makin terasa kecil nilainya. Maka kenaikan ini dibuat untuk menahan penurunan daya beli. Untuk PNS aktif, sebagian tertolong oleh tunjangan. Untuk pensiunan, penyesuaiannya lebih terasa langsung melalui rapelan. Makanya, bagi pensiunan, rapelan ini bukan cuma soal nominal bulanan. Ini seringkali jadi dana yang bisa dipakai menutup kebutuhan yang selama ini tertunda. Ada yang untuk belanja dapur, ada yang untuk beli obat, ada yang buat bantu anak atau cucu, ada juga yang memang sengaja disimpan supaya aman. Jadi setiap pencairan rapel biasanya punya arti berbeda-beda bagi tiap keluarga, tapi sama-sama penting. Kalau saya boleh bilang, rapelan ini seperti napas tambahan. Bukan karena kehidupan sebelum ini berhenti, tapi karena memang ada ruang lega yang muncul saat hak itu masuk. Dan wajar banget kalau orang menunggu dengan antusias. Karena setelah lama merasa harga-harga naik sementara pemasukan diam di tempat, mendengar kabar ada kenaikan itu rasanya seperti ada pintu kecil yang dibuka. Tapi ingat, kita tetap harus pakai kepala dingin. Karena banyak juga yang terlalu cepat percaya pada angka-angka yang belum jelas. Ada yang langsung nyebut nominal tanpa dasar. Ada yang klaim sudah cair padahal belum jelas sumbernya. Ada yang memotong-motong informasi lalu dibesar-besarkan. Padahal untuk urusan seperti ini, yang paling aman adalah selalu kembali ke dasar hukum, sumber resmi, dan mekanisme pencairan yang memang benar-benar berjalan. Sekarang saya mau ajak Bapak dan Ibu melihat posisi pemerintah juga. Pemerintah tentu harus menyeimbangkan banyak hal. Di satu sisi ada kebutuhan untuk menjaga daya beli pensiunan dan ASN. Di sisi lain ada tanggung jawab fiskal supaya defisit nggak melebar terlalu jauh. Jadi ketika kenaikan ini diputuskan, artinya ada pertimbangan bahwa ini memang layak dan mampu dijalankan. Maka, kalau sudah diputuskan, langkah selanjutnya adalah memastikan pelaksanaan berjalan tertib dan tepat sasaran. Bagi banyak pensiunan, hal seperti ini memang sering menjadi pengingat bahwa pengabdian panjang mereka nggak boleh dilupakan. Setelah bertahun-tahun bekerja, mengabdi, dan membangun negara dari balik meja, kantor, sekolah, rumah sakit, instansi, dan berbagai lini pelayanan publik,
tentu wajar kalau di masa pensiun mereka berharap haknya tetap dihormati. Rapelan ini jadi salah satu bentuk penghormatan itu. Dan saya rasa itulah kenapa video seperti ini penting. Karena di tengah derasnya informasi yang kadang membingungkan, orang butuh penjelasan yang tenang. Butuh narasi yang jelas. Butuh orang yang gak cuma ngomong, sudah cair, atau belum cair, tapi menjelaskan kenapa, bagaimana, dan dari dasar mana semua itu muncul. Mari kita bicara lagi soal inflasi, karena ini poin yang nggak bisa dipisahkan dari topik kita. Inflasi 3% per tahun mungkin terlihat kecil di atas kertas. Tapi dalam hidup sehari-hari, efeknya pelan-pelan terasa. Tahun pertama mungkin belum terlalu mengganggu. Tahun kedua mulai terasa. Tahun ketiga makin terasa. Karena pengeluaran tidak pernah benar-benar diam. Semua bergerak naik. Harga kebutuhan pokok naik. Biaya kesehatan naik. Biaya sekolah atau kebutuhan cucu juga naik. Dan saat penghasilan tetap, tekanan itu langsung terasa di rumah tangga. Jadi ketika pemerintah memberi penyesuaian gaji dan pensiun, itu sebenarnya sedang mencoba mengimbangi tekanan tadi. Ini bukan kebijakan mewah, ini bukan kebijakan politis semata. Ini adalah respon terhadap realita ekonomi yang dihadapi jutaan orang. Dan disinilah rapelan menjadi penting, karena ia menutup jeda yang terjadi sejak penyesuaian diberlakukan. Sekali lagi saya ulang supaya jelas, rapelan adalah selisih yang dibayarkan sekaligus. Jadi kalau selama beberapa bulan sebelumnya nominal lama masih dipakai, lalu sekarang ada kenaikan yang berlaku mundur sejak Januari, maka selisih dari Januari sampai bulan pencairan akan dihitung. Nah, jumlah itulah yang kemudian muncul sebagai rapel. Itu sebabnya nominal yang diterima bisa terasa lebih besar dari biasanya. Kalau Bapak dan Ibu sedang menunggu informasi yang paling relevan, maka yang harus dipahami adalah bahwa landasan hukum sudah ada, alasan kebijakan sudah jelas, dan mekanisme rapel memang lazim dilakukan saat ada penyesuaian yang berlaku mundur. Yang tinggal ditunggu biasanya tinggal tahap administrasi dan pencairan teknis. Dan saya tahu, menunggu bagian teknis itu kadang bikin deg-degan. Setiap hari cek rekening, kadang sampai berkali-kali. Setiap ada notifikasi bank, langsung dibuka. Setiap ada kabar baru, langsung diperhatikan. Itu manusiawi sekali, karena yang ditunggu itu bukan sekadar uang. Yang ditunggu itu kepastian. Kepastian bahwa hak itu benar-benar datang. Kepastian bahwa perjuangan panjang masa lalu dihargai. Jadi kalau hari ini Bapak dan Ibu masih bertanya-tanya, apa benar rapel kenaikan gaji 8% itu akan masuk? Maka jawabannya, dari sisi dasar dan kebijakan, sudah jelas arahnya. Dasarnya sudah ada, hukumnya sudah ada. Tinggal proses pelaksanaannya yang harus kita ikuti dengan sabar dan cermat. Dan yang paling penting, jangan sampai kita termakan kabar yang nggak jelas sumbernya. Sekarang bayangkan lagi situasi di rumah. Pagi hari, secangkir teh atau kopi sudah di tangan. Koran mungkin sudah nggak terlalu sering dibaca, tapi ponsel selalu siap di dekat kita. Ada notifikasi masuk, lalu langsung dibuka. Harapannya tentu satu, semoga itu kabar baik. Semoga itu informasi tentang rapelan. Semoga itu tanda bahwa hak yang ditunggu akhirnya turun juga. Saya paham betul suasana batin seperti itu. Karena di usia pensiun, ketenangan itu mahal. Dan salah satu hal yang bisa memberi ketenangan adalah kepastian soal hak sendiri. Maka dari itu, saya ingin menutup bagian ini dengan satu penegasan penting. Kenaikan gaji dan pensiun ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba tanpa dasar. Ini adalah kebijakan yang punya landasan hukum. Perpres nomor 79 tahun 2025 menjadi payung utama, dan PP nomor 8 tahun 2024 memperjelas pengaturan pensiun pokok bagi pensiunan PNS, TNI, Polri, dan ahli waris yang sah. Di sisi lain, alasan ekonominya juga masuk akal karena inflasi telah menggerus daya beli. Jadi ketika rapelan dibahas, kita sebenarnya sedang bicara soal penyesuaian yang sangat manusiawi dan sangat logis. Dan kalau ada yang bertanya, jadi intinya kapan masuk? Maka saya akan bilang begini, yang paling penting sekarang adalah mengikuti alur resmi dan memahami bahwa hak ini sudah punya dasar. Jangan panik, jangan asal percaya rumor, dan jangan buru-buru menyimpulkan sebelum ada realisasi yang benar-benar jelas. Karena yang kita tunggu adalah kepastian, bukan kegaduhan. Bapak dan Ibu, saya tahu video seperti ini sering bikin hati campur aduk. Di satu sisi ada harapan, di sisi lain ada rasa ingin cepat-cepat tahu hasilnya.
Tapi justru karena itu kita perlu bicara pelan-pelan, biar nggak ada salah paham. Hak yang baik adalah hak yang jelas. Dan kalau hak itu memang sudah diatur negara, maka tugas kita adalah memahami, memantau, dan menunggu pelaksanaannya dengan tenang. Jadi, selama rekening belum masuk, jangan langsung putus asa. Selama dasar hukumnya sudah ada, jangan mudah percaya isu batal. Selama proses administrasi masih berjalan, tetap pantau informasi resmi. Karena pada akhirnya, rapelan ini memang untuk menjawab penyesuaian yang selama ini tertunda. Dan ketika itu tiba, semoga bisa sedikit meringankan beban, menambah lega, dan membuat hari-hari Bapak dan Ibu terasa lebih tenang. Itulah kenapa momen ini penting banget. Bukan cuma buat angka di rekening, tapi buat rasa dihargai. Bukan cuma buat belanja, tapi buat hidup yang lebih tenang. Bukan cuma buat hari ini, tapi juga untuk memastikan pengabdian panjang itu benar-benar diakui sampai ke masa pensiun. Dan untuk itu, kita tinggal sama-sama mengikuti prosesnya dengan sabar, teliti, dan tetap waspada terhadap informasi yang tidak jelas. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Kalau Bapak dan Ibu memang sedang menunggu rapelan ini, semoga kabar baiknya segera datang dan masuk ke rekening dengan lancar. Tetap semangat, tetap tenang, dan jangan lupa pantau informasi resmi supaya tidak ketinggalan langkah. Karena ketika hak itu akhirnya cair, semoga benar-benar bisa menjadi angin segar yang selama ini dinanti-nanti.